بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إكراما وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى. baca. Siapa? Mana baiknya? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'allahu bihi ilmakum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa bihadza ilmun dalalun man salabu asma Allah ta'ala. Wa bihadza ilmun dalalun man ulima dalalu man salabu. Wa bihadza ulima dalalun man salabu asma Allah ta'ala. Wa bihadza alima dalalu man salabu asma Allah ta'ala ma'aniyaha min ahli ta'til wa qalu inna Allah ta'ala sami'un bila sam'a wa basirun bila basara wa azizun bila izzata wa hakadha wa 'allalu dhalika bi anna thubut as-sifati yastalzimu ta'addud al-qudama'i wa hadhihi al-illatu 'alilatun bal mitatun lidalalati as-sam'i wal aqli 'ala butlaniha. Amma as-sam'u fali'an bal mayyitah. Qala. Ini sudah ya. Jadi nama Allah SWT itu punya sifat. Ya, punya sifat. Setiap nama punya sifat. Qala wa bihadza, dengan ini misalnya dengan pengetahuan kita bahwasanya nama Allah Alam wa Sawf, diketahuilah kesesatan siapa yang menafikan dari nama Allah Subhanahu wa taala makna-maknanya min ahli ta'til. Jadi dari sini kita tahu bagaimana kesesatannya orang yang menafikan dari nama Allah Subhanahu wa taala makna yang terkandung dari nama itu. Seperti lagu oleh ahli ta'til. Ahli ta'til di sini siapa? Al-Mu'tazilah. Ya, ini karena ta'til itu banyak. Ta'til juz'iyah, ta'til kulliyah. Ya. Ini sudah banyak lewat. Kalau antum ada modelnya seperti ini ahli ta'til, itu banyak bisa kita sebutkan. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Tapi kalau disebutkan bagaimana mereka akidahnya pada nama Allah Subhanahu wa taala, bisa kita tahu siapa yang dari al-ta'til di sini. Seperti sini, mereka menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat pada nama itu. Ini proposalnya siapa? Mu'tazilah. Ya. Wa qalu inna Allah ta'ala sami'un bila sama'. Wa basirun bila basar, wa azizun bila izzah. Hakata. Maksudnya begitulah. Setiap nama tidak ada maknanya. Jadi mujarrad asma saja. Nama saja. Tidak terkandung sifat di dalamnya, makna. Wa 'allalu dzalik, dan mereka memberi taklil dari pemahaman mereka, keyakinan mereka, bi anna subut as-sifat, karena kalau ditetapkan sifat pada semua nama yastalzimu ta'addud al-ulama al-khaliq. Berarti mengharuskan apa? Berbilang juga pencipta. Berbilang juga Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Jadi kalau setiap nama punya sifat, berarti berbeda juga siapa yang disifati. Paham kan? Nama Allah banyak. Tapi kapan dari nama itu terkandung banyak sifat? Ya, berarti mengharuskan dari satu nama dan satu sifat itu untuk satu saja. Satu nama dan satu sifat itu untuk satu saja. Jadi mereka menafikan sifat supaya, karena kalau ditetapkan semua nama memiliki sifat atau setiap nama ada sifatnya, berarti berbilang yang disifati. Al-Alim memiliki nama ilmu, berarti punya zat Al-Alim satu. Al-Basir memiliki sifat Al-Basar, berarti satu juga. Berarti sudah berapa? Sudah dua. Jadi mereka tidak mau memberi satu wujud memiliki banyak sifat. Mereka tidak masuk di situ. Ya, satu zat harus satu sifatnya, tak boleh banyak.
Itu alasannya mereka. Makanya tidak mau menetapkan apa? Sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau banyak sifatnya berarti banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Nah, ini akan dibantah oleh musannif melalui dalil dan akal. Dalil dan akal. Ini masuk di pembahasan tentang dibantah juga dengan pemahaman dari falsafah. Iya, bahasa dari filsafat juga dipakai oleh musannif. Perhatikan baik-baik saja. Kata beliau, wa hadhihi al-'illatu 'anina bal mayyitah. Ini alasan yang cacat, bahkan mati, tidak ada. Ya. Tidak bisa dipakai berdalil menjadi sebab. Kenapa? Lidalalati sam'i wal 'aqli ala butlaniha. Karena akal dan Al-Quran, nakal itu membantah, menjelaskan kebatilan dari illa dari apa yang mereka inginkan dari penafian sifat pada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, amma sama'. Summa qala rahimahullah amma as-sam'u fali'anna Allah ta'ala wasafa nafsahu bi awsafin katsiratin ma'a annahu al-wahidul ahad. فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآية الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. نعم. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة. Kalau Al-Quran, sunnah, karena Allah SWT mensifati dirinya dengan sifat yang banyak. Allah satu, tapi sifatnya banyak. Itu ada banyak dalam Al-Quran. Ma'annahu al-wahidul ahad. Bersamaan dia adalah satu. Al-wahid ahad. Iya. Faqala ta'ala inna batasha rabbika lasyadid. Siksaan Allah itu dahsyat. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Dia mengadakan, dia mengembalikan. Perhatikan. Wa huwal ghafurul wadud. Dia adalah al-ghafur al-wadud. Siapa dia? Allah. Al-ghafur al-wadud. Iya. Dzul 'arsyil majid. Ini juga sifatnya. Fa'alul lima yurid. Sudah berapa sifat di sini? Banyak sekali. Batasha rabbika lasyadid. Ini Allah. Yubdi'u wa yu'id. 3. Al-Ghafurul Wadud. 5. Dzul 'arsyil Majid. 6. 7. Fa'alul lima yurid. Kalau ini ya, masuk semua perbuatan Allah SWT itu sifat. Qala wa qala ta'ala sabbih isma rabbikal a'la. Rabbika al-a'la. Ini sifat. Apa nama terkandung banyak sifat. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia menciptakan kemudian beri takdir. Alladzi qaddara fahada. Iya. Dia menakdirkan kemudian beri petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa. Ini semua sifat-sifat Allah SWT. Banyaknya sifat tapi kembali kepada satu zat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah satu tapi sifatnya banyak. Berarti nama Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya setiap nama itu apa? Sifat. Dan tidak mengharuskan ketika kita tetapkan sifat pada nama Allah itu ta'addud apa? Al-Quran. Kata beliau fa fi hadhihi al-ayat al-karimat awsafun katsira. Dalam ayat ini banyak sifat lil mausufin wahid, untuk satu yang disifati yaitu Allah. Satu zat yang disifati. Walam yulzam min subutiha, dan tidak diharuskan dari penetapan sifat ini banyaknya sifat ta'addudul ulama. Berbilang apa? Al-Khaliq. Tidak harus. Ini dalil. Iya, jadi jangan bilang kalau dikatakan innahu yubdi wa yu'id, lain yubdi, lain juga yu'id. Wa huwa al-ghafur walud, lain al-ghafur, lain juga walud. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Semua sifat saat kembali kepada satu zat. Siapa itu? Allah SWT. Allah yang memiliki sifat ini, Allah memiliki sifat ini. Bisa? Iya. Sekarang akal. Kalau dalil jelas. Sekarang akal. Karena kalau mereka tidak mau dalil, kita pakai apa juga? Ya.
Nah, ثم قال رحمه الله أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا ممكن الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. Nah, sekarang akal. Perhatikan ini. Adapun akal, fali'anna sifati laysat zawati ba'inatan minal mawsuf. Ba'ina yaitu munfasilah, terpisah. Jadi sifat itu bukan sesuatu yang terpisah dari yang disifati. Iya, sifatnya di sini terpisah dengan musuhnya. Itu sifat tidak seperti itu. Sifat itu bersambung dengan muttasil dengan yang disifati. Iya. Tidak bisa kita katakan si fulan, si A misalnya, dia disifati dengan alim, tapi ilmunya sama si B. Bisa tidak? Bisa? Tidak bisa kan? Iya. Kalau dia tidak punya ilmu, apa sifatnya? Jahil berarti. Tidak bisa kita katakan si fulan alim, sedangkan ilmunya di mana? Saya ini alim. Mana ilmu sama si fulan? Bagaimana sifat ilmu baru? Berarti dia yang alim, bukan tuh. Seperti itu. Jadi sifat itu bukan sesuatu yang terpisah dengan mausufnya, yang disifati, zatnya. Ini kaidahnya dulu. Karena hatta yalzamu min subutiha atau yulzamu min subutiha at-ta'addud. Sampai dipastikan, diharuskan dari ditetapkan. Kalau ditetapkan sifat tersebut itu adanya berbilang. Tidak harus. Qala wa inna ma hiya min sifati man ittasafa biha. Tapi tidak lain sifat tersebut itu dari sifat-sifat siapa yang bersifat dengan itu. Bersambung dengannya. Qala fa hiya qa'imatun bihi. Dan sifat tersebut tegak dengan al-mausufnya itu. Tidak terpisah. Qala rahimahullah wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifatihi. Dan kaidahnya kullu mawjudin, setiap yang ada itu fala budda, maka harus berbilang sifatnya. Tidak mungkin cuma satu. Setiap yang ada, Allah ada atau tidak? Allah ada atau tidak? Setiap yang ada pasti lebih dari satu sifat. Iya, tidak mungkin kalau cuma dia ada tapi satu sifatnya. Harus lebih dari satu sifat, 2 atau 3 atau 4. Paling sedikitnya 2. Berarti kalau sudah 2 berbilang atau tidak? Sudah berbilang. Ya, kullu mawjudin fala budda lahu min sifati. Harus punya ta'addud sifati, harus berbilang sifatnya. 2 atau 3 dan seterusnya. Tergantung. Yang adanya apa? Fafihi, tapi yang paling rendahnya kalau setiap sesuatu yang ada, kecuali kalau mereka mengatakan Allah tidak ada, ya sudah. Iya. Kata beliau, fafihi sifatul wujud. Yang pertama, kalau dikatakan ini sesuatu yang ada, maka sifatnya dulu satu apa? Al-wujud. Itu sifat. Iya kan? Kalau dikatakan ada air, berarti sifat air sudah pertama ada. Ini sifatnya ada. Iya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, wa kaunuhu wajib al-wujud atau mungkin al-wujud. Jadi yang pertama sudah ada dulu. Iya kan? Ini sudah sifat pertama. Yang kedua, adanya ini itu tidak lepas dari 2. Wajib al-wujud atau mungkin al-wujud. Wajib al-wujud atau mungkin al-wujud. Tahu artinya wajib al-wujud? Mungkin al-wujud. Wajib al-wujud itu alladhi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Itu wajib al-wujud. Yang tidak tergambarkan dalam akal akan ketiadaannya hal tersebut. Maksudnya
ada terus, tidak mungkin tidak mungkin binasa. Itu namanya apa? Wajib wujud. Jadi adanya ini sesuatu yang tidak pernah tergambarkan dalam akal, bahwa ini kan tidak ada. Paham? Bisa. Itu namanya apa? Wajib wujud. Apa yang bilang? Hah? Iya, wajib. Iya. Pertama dia punya sifat apa? Wujud. Wujudnya ini tidak lepas dari dua. Ada namanya wajib wujud atau dia mungkin wujud. Wajib wujud itu alladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Yang tidak tergambarkan dalam akal akan ketidakadanya hal tersebut. Iya. Jadi dia ada terus. Adanya ini, pertama dia sifat ada, yang kedua adanya ini terus menerus. Tidak pernah kita gambarkan ini tidak ada. Ya? Ini yang pertama. Dan ini pada hak Allah SWT. Tidak bisa kita gambarkan Allah SWT itu akan tidak ada. Pertama, Allah ada atau tidak? Ada. Ini sudah berapa satu sifat? Satu sifat. Yang kedua, adanya Allah ini dikatakan apa? Wajiban wujud. Sesuatu yang tidak pernah tergambarkan dalam akal, bahwasanya ini tidak ada. Berarti sudah berapa sifatnya? Sudah dua. Sudah dua. Jadi mau bilang setiap satu itu satu sifatnya, tidak boleh dua. Ini saja harus dua, tidak boleh tidak. Atau dia mungkin al-wujud. Mungkin al-wujud itu alladzi yatasawwaru fil aqli adamuhu wa wujuduhu. Adamuhu wa wujuduhu. Apa yang tergambarkan dalam akal akan adanya ini atau tidak adanya. Bisa? Misalnya air, bisa kita gambarkan ini akan hilang. Makhluk, bisa kita gambarkan bahwasanya akan binasa. Ya kan? Atau sesuatu yang tidak ada, bisa kita gambarkan ini kan ada. Ini bisa saja. Itu namanya apa? Mungkin al-wujud. Jadi wujudnya ini mungkin saja. Ya, kalaupun ada, bisa kita gambarkan ini akan hilang. Seperti bumi ini. Bisa kita gambarkan akan hancur? Bisa. Bisa. Kita semua akan binasa? Bisa gambarkan? Bisa. Ini namanya apa? Mungkin wujud. Jadi sesuatu yang ada, kita sudah ada atau tidak? Ada pertama. Yang kedua, adanya kita ini apa? Mungkin atau wajib? Mungkin. Bisa? Iya. Sekarang sudah berapa? Berarti sudah dua. Wa kaunuhu ainan qa'iman bi nafsihi. Atau sifat tersebut ada dan dia mungkin al-wujud dan dia ini ainan qa'iman bi nafsihi. Dia sesuatu yang dia tegak dengan sendirinya juga. Terlihat. Ini. Untuk lihat. Hah? Berdiri sendiri ini. Apa? Plastik. Iya. Apa namanya? Kayu ini. Ya kan? Terlihat kan? Ini namanya qa'iman bi nafsihi. Dia sendiri. Atau paham ini wasfan fi ghairihi, atau dia sifat. Contohnya warna putih. Antum tanpa dia tegak dengan sesuatu ainan, antum bisa lihat putih atau tidak? Hah? Warna. Warna putih itu di mana antum lihat? Hah? Ada di kertas, ada di tembok, ada di AC. Kalau dia tidak tegak dengan AC warna putih itu, di mana antum bisa lihat? Di mana? Di kertas. Tahu? Sifat yang dia tidak bisa tegak dengan sendirinya. Hah? Dia hanya sifat yang dia ada pada selainnya. Bisa. Seperti warna. Hah? Warna itu antum bisa lihat di mana? Banyak tempat. Karena dia itu apa? Sifat yang tegak pada selainnya. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Tidak bisa antum lihat putih berdiri sendiri. Di mana? Bisa antum lihat putih, warna putih. Hah? Kecuali pasti dia di mana? Di ainan. Di tembok, di tiang, di mana? Iya. Hitam juga seperti itu. Makanya antum sifat hitam. Ada baju, ada celana, ada songkok hitam, pulpen. Ya kan? Karena itu sifat. Ya kan? Warnanya warna hitam. Itu sifat. Jadi sudah berapa? Sudah 3. Itu paling rendahnya. Itu paling rendahnya. Ya kan? Itu paling rendahnya. Jadi kalau dikatakan setiap
nama memiliki sifat, maka akan berbilang siapa yang disifati. Nah, itu dibantah dengan akal dan dalil. Kalau dalil jelas. Kalau akal ya itu dia. Setiap sesuatu yang ada pasti harus berbilang sifatnya, tidak bisa satu. Pertama dia ada dulu, ini sifat. Adanya ini wajib wujud atau mungkin wujud, sudah dua. Atau keberadaan dari ada ini itu ainan qaiman bihi, tegak dengan sendirinya tanpa disandarkan kepada yang lain, atau dia menjadi sifat pada selainnya. Menjadi sifat pada selainnya. Seperti warna putih, warna merah. Jadi kesimpulannya itu, ya. Ini dipakai oleh musannif rahimahullah dari lafaz wujud, itu karena kalam ini atau ucapan ini juga dipakai oleh mereka sendiri dari ahlul kalam. Jadi kita membantah dengan apa yang mereka pahami, ya, apa yang mereka pahami, apa yang mereka pakai, apa yang mereka pakai. Jadi ini untuk membuat mereka memahami dari bantahan Ahlussunnah wal Jamaah kepada mereka, memakai kalimat yang mereka pakai sendiri, ya. Atau mereka berdalil dengan dalil yang mereka pakai, kita berdalil, Ahlussunnah wal Jamaah berdalil membantah mereka dengan dalil yang mereka pakai. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya tidak ada apapun yang mereka pakai dari asar, iya, dari hadis atau dari kaidah, kecuali kaidah juga itu yang kita bantah untuk mereka. Sudah. Iya, karena al-haq tetap al-haq, tidak bisa dirubah. Bagaimanapun caranya, tidak akan berubah. Jadi bagaimanapun kau membantah dengan kaidahmu, kaidah itu akan membantah dengan cuman sendiri. Itu akan karena pemahaman mereka itu akan ta'arud sendiri dengan kaidah yang dimiliki atau pemahaman yang mereka miliki dari Al-Quran dan Sunnah. Ta'arud nanti akan ada kontradiksi, makanya dibantah dengan dalilnya sendiri. Seperti itu, ya kan? Kalau dikatakan kenapa kita pakai wujud? Karena mereka meyakini bahwasanya Allah itu ada. Iya, dan sesuatu yang ada pasti, pasti berbilang. Kalau dikatakan Allah ada, iya. Sekarang pertanyaannya, Allah itu adanya bagaimana? Akan hilang atau akan terus menerus ada? Jawabannya apa? Pasti dia akan jawab salah satunya. Berarti kalau dia jawab, sudah berapa sifatnya? Tuh, berarti menyelisih kau atau tidak? Menyelisih bedamu. Ya kan? Itu baru dua, belum lagi setelahnya. Jadi tidak ada, ya, pemahaman mereka, akidah mereka batin. Nah, sekarang kita masuk di tatarrud dari Syekh. Nah, ini tambahan faedah. Bagaimana kita memahami bahwasanya setiap nama punya makna. Ya, dan nama Allah SWT semuanya kulluha husna. Ini tatarrud dari Syekh ini, tambahan dari Syekh ini membantu memahami kita bagaimana nama Allah SWT yang sebenarnya. Nah, ثم قال رحمه الله وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء يلحقه بالأسماء الحسنى يلحقه بالأسماء الحسنى ولأنه اسم للوقت والزمن قال تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. Baik. Kata beliau dengan ini juga diketahui bahwasanya ad-dahr itu laisa min asma'illah ta'ala. Berarti beliau berpendapat bahwasanya dahr itu bukan dari nama Allah SWT. Ini sudah saya pernah bahas, ya. Iya. Pernah tahu? Di mana? Pelajaran sebelumnya. Alasannya, ini alasan yang pertama. Kenapa nama ad-dahr itu bukan dari nama Allah SWT? Li'annahu ismun jamid. Jamid. Jamid itu artinya dia
tidak memiliki makna, tidak memiliki sifat. Apa dari makna dari ad-dahr itu? Ya. La yatadammanu ma'nan yalhaquhu bil asma'il husna. Yang tidak terkandung makna yang disertai dengan nama Allah SWT al-husna. Jadi kalau dikatakan nama Allah al-husna, apa artinya husna? Kamil. Tatadamman sifatun kamil la naqsu fiha biwajhin min wujuh. Itu apa? Asma Allah husna. Sekarang kalau dimasukkan ad-dahr, itu tidak terkandung pada nama Allah al-husna. Tidak. Kenapa? Karena husna ad-dahr itu jamid. Tidak ada sifat dalamnya. Makanya dikatakan bukanlah asmaul husna. Bukan dari nama Allah SWT. Karena nama Allah itu semuanya apa? Husna. Jadi kembali kepada yang pertama. Qala. Yang kedua, ta'lil yang kedua, wa li'annahu ismun lil waqti wa zaman. Karena dia itu nama untuk waktu dan zaman. Ini dua ta'lil. Perhatikan itu. Ya. Ta'lil yang pertama tadi ada, yang kedua. Qala ta'ala 'an munkari al-ba'ts. Mana mubar? Apa rupanya itu munkar ya mubar? Hah? Hah? Majrur. Walau mutajarrih kasar muqaddam. Jawaban akhar. Ikhlas. Apa rupanya ikhlas? Majrur. Walau untuk jarhi al-kasr muqaddam. Taufik. Cocok. Hah? Masya Allah. Paling mujur sana siapa? Siapa? Mas Dani. Mas Doni. Ya Mas. Cocok Mas. Cocok. Katanya majrur alamat jarri al-kasr muqaddar ala liya. Masya Allah. Mana min dhuhuriha? Hah? Allah alam. Iya. Apa maksud? Majrur alamat jarri al-ya karena mudzakkar salim mudhaf ke al-ba'. Terus nunnya? Ya Ustaz. Karena mudhaf. Ahsan. Dia majrur. Iya. Dia isim mudzakkar salim. Dihapus nunnya karena dia mudhaf. Ahsan. An-munkar al-ba'ts wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dikatakan mereka mengatakan ini Duriyah. Ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Yang sudah saya sebutkan juga, ya, dari kaum yang menetapkan apa yang mengingkar dari rububiyah. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Duriyah dan Duhriyah. Tidak ada yang apa kehidupan ini tidak lain adalah kehidupan kita di dunia mati dan hidup saja. Berputar. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Tidak ada yang membinasakan kita nanti kecuali waktu saja. Itu waktu saja. Iya, jadi itu lagi seperti itu. Ada dua kelompok namanya Duriyah dan Duhriyah. Duhriyah ini di atas, kemudian Duriyah cabang dari Duriyah cabang dari Duhriyah. Iya, Duriyah itu dia menganggap bahwasanya 360 tahun, 360 hari itu berputar terus. Iya, mati bapak, hidup anak. Jadi bapak lagi, terus meninggal jadi anak lagi. Begitu terus. Iya. Tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari berbangkit, tidak ada hari hisab, tidak ada. Pengingkaran dia terhadap tauhid rububiyah. Iya, tauhid rububiyah. Kata beliau, yuriduna mururul lail wal yam. Itu dia. Mereka menginginkan berlalunya hari, malam dan siang saja berputar. Ya, nanti tunggu. Ya, hari berikutnya kau mati, kemudian hidup lagi. Itu. Jadi ini apa namanya? Ad-dahr. Jadi bukan dari nama Allah karena maknanya waktu. Tidak ada ya. Jadi mereka dari ulama ini berselisih, ya. Apakah dahr nama dari nama Allah SWT atau bukan? Musannif rahimahullah menganggap bahwasanya nama ad-dahr itu bukan dari nama Allah. Ya, karena dua ta'lil ini. Kemudian di antara ada yang
menganggap bahwasanya dahr itu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti Ibnu Hazm. Iya. Ibnu Hazm menganggap bahwasanya ad-dahr itu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nu'aim bin Hammad. Iya. Kemudian dari Sufiyah juga menganggap bahwasanya ad-dahr itu nama Allah. Tapi perhatikan ini. Mereka menjadikan ad-dahr itu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna azali. Iya. Qadim. Terdahulu. Iya, dari nama Allah Subhanahu wa taala al-awwal. Paham? Bisa sampai sini. Jadi mereka berselisih. Tapi yang menganggap ad-dahr dari nama Allah itu bukan makna al-waqt, bukan makna zaman, bukan. Tapi mereka mengenai ad-dahr itu adalah azali, qadim. Diambil dari nama al-awwal. Bisa? Iya. Ini disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walaupun mereka berpendapat dahr itu dari nama Allah, tapi bukan makna yang diinginkan seperti yang disebutkan musannif di sini. Bahwasanya itu makna waktu. Kalau itu tidak ada jelas. Ya, karena tidak terkandung padanya makna sifat yang diikutkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala bi asma'illahi al-husna. Berikan dengan ayat atau hadis wa ana ad-dahr. Dan la tasubbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa Allah. Iya. Di situ dalam hadis, ya, wa ana ad-dahr. Wa ana ad-dahr. Berarti dahr itu dari nama Allah, sama. Wa huwa as-sami'ul basir. Ya? Iya. Itu dalilnya. Tapi musannif yang membantah, itu diberikan. Bagaimana dengan ucapan mereka yang berdalil bahwasanya ana ad-dahr itu adalah ada itu nama dari nama Allah? Ya, beliau kan membantah. Fa amma qauluhu terus. Dipaham kan? Ini sengaja saya sambungkan supaya kita bahas ini. Ya. Nah, ثم قال رحمه الله فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى وذلك أن الذين يسبون الدهر إما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. Kata beliau, adapun dalil ucapan Nabi SAW yang sebagian ulama berpendapat bahwasanya ada dari nama Allah, ya. Qala ta'ala dalam hadis qudsi, ya, yu'zini ibnu Adam yasubbu dahr. Ibnu Adam memberi gangguan padaku. Ini penetapan bahwasanya sifat idza untuk Allah Subhanahu wa taala ada. Ya. Tapi bukan sebagaimana manusia, ya. Ya, yu'zini ibnu Adam. Kemudian yasubbu dahr, dengan dia mencela waktu. Wa ana dahr, dan saya ini dahr. Lihat, biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Di tangan segala perkara saya membolak-balikkan siang, malam dan siang. Fala yadullu ala anna dahr min asma'il. Hadis ini itu tidak menunjukkan bahwasanya dahr dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. وذلك demikian أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى. Karena yang orang-orang yang mencela waktu itu tidak lain mereka ingin mencela waktu saja. Ad-dahr itu mereka ingin mencela waktu. Jadi mana ini adalah mahallul hawadits. Jadi hari kejadian-kejadian itu dia dari waktunya. Waktu ini terjadi begini. Dia celah. Iya, ini banyak dari pemahaman khurafat, ya. Tidak mau menikah kalau bulan Safar. Iya. Tidak mau begini dan begini kalau hari ini. Iya.
Tidak mau menikah kalau bukan hari kelahirannya, ada tanggal kelahirannya. Iya. Ini ada pemahaman seperti itu. Kenapa kan dianggap kalau menikah dia tidak ingin. Iya, menikah di luar dari tanggal kelahirannya karena dianggap bahwasanya hari itu tercela, tidak bagus untuk ini. Tapi pemahaman seperti itu yang jadi khurafat. Jadi mereka ingin mencela waktu. La yuridun Allah, mereka sama sekali tidak inginkan Allah SWT. Jadi dikatakan yasubud dahar. Iya, mereka pada hakikatnya mencela apa? Mencela waktu. Karena Allah SWT yang mengatur waktu. Qala fayakunu ma'na qawlihi, maka jadilah makna ucapan dari Nabi SAW atau Allah SWT wa'ana dahr ma fassaru biqawli, apa yang ditafsirkan sendiri oleh Allah dalam hadisnya, dalam hadis kursi itu sendiri. Lihat dengan ucapannya biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Iya. Dikatakan apa? Di tanganku dah perkara saya membolak-balikkan malam dan siang. Saya membolak-balikkan malam dan siang. Iya. Fahuwa subhana khaliqud dahr, dia menciptakan waktu dahr wa ma fihi, dan apa yang ada dalam waktu itu, peredarannya. Waqad bayyana annahu yuqallibul laila wan nahar wa huma ad-dahr. Jadi membolak-balikkan siang, malam dan siang, dan keduanya adalah dahr. Wala yumkinu an yakuna al-muqallib, tidak mungkin dia muqallib, yaitu yang membolak-balikkan, dia pula huwa al-muqallab, dia pula yang dibalik-balikkan. Iya. Tidak bisa. Ya kan? Jadi muqallib dengan muqallab itu beda. Kalau dikatakan kenapa mereka mencela waktu, apakah mereka menginginkan Allah? Bukan, tapi waktunya. Kenapa dikatakan yu'dini yasubud dahr? Karena Allah yang membolak-balikkan waktu itu. Qala bi fathiha wa bihadza tabayyana annahu yamtani'u an yakuna ad-dahr fi hadzal hadits muradan bihi Allah. Maka dengan ini terhalangi bahwasanya ad-dahr di sini itu yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita sebutkan bahwasanya ad-dahr itu adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dikatakan ini saya sudah singgung juga. Kenapa bisa kita sebutkan bahwasanya ad-dahr di situ ya bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala katakan wa ana ad-dahr. Bukankah ahli sunnah wal jamaah itu selalu mengambil zahirul hadis? Kalau kita palingkan bahwasanya dahr bukan dari Allah, sedangkan Allah sendiri yang katakan dalam hadis qudsi wa ana dahr. Berarti apa kita memalingkan hadis dari zahirnya atau tidak? Jawabun indakum. Arsyad. Karena yang beda ketafsiran setelah. Iya. Jadi ahli sunnah wal jamaah pada hakikatnya itu tidak pernah memalingkan apa? Zahir hadis dari zahirnya. Itu tidak pernah. Kemudian kalaupun memalingkan dari zahirnya itu dengan apa? Dengan dalil dan dengan Al-Quran dan Sunnah sendiri. Jadi mereka tidak memalingkan secara akal, tapi melalui apa? Tafsiran sendiri. Ini akan disinggung nanti di bab syubhat. Ya, tuduhan mereka kepada Sunnah dan bahwasanya Sunnah memalingkan zahir hadis dari apa? Lafaz hadis dari zahirnya. Iya. Zahirnya menunjukkan ini, jawab apa? Penetapan dari Ahlussunnah beda dan seterusnya. Ini salah satunya. Ya, salah satunya. Jadi yang bilang berarti Ahlussunnah tawil. Kenapa tawil? Ana dahr. Kenapa antum tidak menetapkan dahr? Ya, kita katakan ana dahr maksudnya adalah uqallibul lail wan nahar. Iya. Tidak bisa kita katakan kita memalingkan mananya dengan sendiri, tapi diambil dari Al-Quran sendiri. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada Al-Quran, menetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian memalingkan dari dirinya juga dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan lepas dari dua hal itu. Baik, selesai kita dari kaidah ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti di kaidah ketiga di pertemuan berikutnya. Di besok insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.